Halo Sobat Master, kenalin nama aku Fahri Nabil dari jurusan Teknik Kimia 2017 sekaligus pengajar baru di Master TPB yang akan ngajar matkul Kimia Dasar. Jadi ini adalah sebuah video profil ya, jadi aku akan mengenalin diriku sendiri dan ketertarikanku tentang Kimia Dasar. Jadi pertanyaan pertama itu adalah, kenapa KIDAS? Kenapa nggak FIDAS atau kalkulus gitu, atau matkul TPB lain? Kenapa sih aku suka KIDAS? Jawabannya gampangnya karena aku dari SMA itu udah suka kimia sih, dan pernah join tim OSN sekolah, jadi punya sedikit head start gitu untuk belajar kimia dasar di TPB ITB. Tapi secara spesifik aku demen karena beberapa hal gitu. Jadi kalau di kalkulus kan aku ngerasa sering kali soalnya itu abstrak, bahkan suka nggak tahu gitu loh sebenarnya soalnya mintanya apaan sih. Nah sedangkan kalau di kimia itu kalau di fisika fenomenanya kebayang gitu di kepala, oh kejadiannya kayak gini, tapi nuruninnya dari kalkulus juga. Nah kimia itu serunya adalah rumusnya itu nggak susah dihafal, fenomenanya itu masih kebayang kayak fisika. Dan bedanya itu adalah dalam mengerjakan soal tuh kita dituntut untuk kreatif gitu loh. Jadi ada banyak cara untuk ngerjain, tapi gimana kita bisa ngerjakan dengan cara yang paling gampang, yang paling cepat, itulah seninya gitu. Nah terus yang menarik dari KIDAS itu sendiri apa? Terbagi jadi yang pertama tuh teori ya. Kalau menurut aku sih bahan ajar KIDAS itu paling enak gitu dibacanya, Brady itu kan buku teksnya. Itu menurut aku yang paling beginner friendly gitu. Jadi untuk kalian yang sebenarnya nggak terlalu paham KIDAS gitu, kalau kalian baca itu yang bener, itu harusnya kalian bisa cepet paham, dan soal latihannya itu sangat bervariasi ya. Jadi kalian kalau gabut dan kehabisan soal latihan itu worth it buat dicoba menurut aku sih. Kalau praktikumnya juga seru karena basah dalam tanda kutip dan berbahaya gitu. Jadi kan kalau di FIDAS tuh kalian bakal praktikum pakai jas lab, tapi jas lab itu nggak bantu apa-apa kalau ada kecelakaan, misalnya kayak kesetrum gitu ya, nggak bakal bantu. Beda kayak KIDAS yang kalau kalian nggak pakai jas lab tuh bisa aja tangan kalian kena asam atau cairan yang panas gitu kan. Itu serunya sih, tapi capeknya itu ketika ngerjain laporannya terutama sih. Terus untuk ujiannya itu yang bikin seru itu adalah lebih melegakan mungkin bahasanya, adalah soal jawaban tesnya itu dijawabnya di lembar soal. Jadi nggak ada tuh orang habis kelar ujian langsung soalnya diupload terus dibikin pembahasannya gitu. Jadi untuk kalian yang nggak terlalu ambis seperti saya ya harusnya nggak bakal merasa cemas gitu habis ujian. Oke, yang terakhir tuh bakal singkat aja nih. Walaupun aku bisa ngomong panjang lebar di sini. Apa kaitannya matkul kimia dasar dengan dunia nyata atau perkuliahan di jurusan? Ya kan aku tadi bilangnya bisa ngomong panjang lebar karena jurusan aku teknik kimia. Jadi gini, di teknik kimia itu logika, teori, dan perhitungan kimia itu kepake banget nih. Jadi aku kurang setuju sih sama orang-orang yang bilang kalau jurusanku itu kebanyakan belajar fisika doang. Ya mungkin bener ya, ngerancang pabrik gitu kan, ngerancang peralatan tuh butuh perhitungan fisika dikit lah ya. Fisika dalam tanda kutip ya. Kelihatannya kayak fisika tapi sebenarnya nggak juga sih. Tapi ujung-ujungnya ya, maksudnya pada awalnya itu kalian harus tahu gitu, ketika kalian ngerancang, misalnya di jurusan aku nih ngerancang proses atau ngerancang pabrik, itu harus tahu fenomena kimianya gitu. Misalnya kalian pengen bikin pupuk amonia nih, kalian harus tahu nih amonia itu reaksinya bentuk dari apa sih, misalnya dari nitrogen sama hidrogen jadi amonia. Nah disitulah masuk bab-bab kimia dasar kayak stoikiometri atau kesetimbangan atau termodinamika. Semua itu kalian bisa tahu, kalian bisa hitung untuk bisa menentukan rancangan pabriknya itu seperti apa perhitungannya. Contoh lain, misalnya kalian ngerancang pembangkit listrik tenaga gas alam gitu. Kalian harus tahu nih gas alam, sifat kimianya, sifat fisikanya apa. Oh dia misalnya metana gitu. Nah metana terbakarnya seperti apa, temperaturnya berapa gitu. Nanti panasnya diambil oleh, misalnya pakai air gitu, air jadi uap. Nah dengan kimia itu bisa membantu lagi nih, gimana sih, apa sih fenomenanya ketika air itu dipanaskan dengan gas tadi gitu, hasil pembakarannya. Ya, jadi uap, terus sifat fisiknya, tekanan, temperatur, itu balik lagi termodinamika dan sifat fisik senyawa-senyawa gitu. Oke, itu aja sih profil singkat dari aku. Semoga bisa memberi insight dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.